Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala al-ayyam wa syuhur yukawwiru al-laila 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-lail. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa nura absarina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan, senantiasa kita harapkan doa dan keberkahannya guru kita, ayahanda kita, mursyid kita, ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mustiadi Abahar beserta istri tercinta beliau Ibunda Hajah Sri Umiati, yang kita sama-sama muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muammar Arafat SHMH, yang kita sama-sama muliakan guru-guru kita, para alim ulama, para tuan guru, sesepuh Pondok Pesantren Darul Falah, yang kita sama-sama muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah, tentunya yang kami cintai bapak-bapak, ibu-ibu tiang pecinta Majlis Badrut Tamam rahimakumullah. Alhamdulillah, sungguh malam niki bukanlah malam yang biasa. Malam niki malam yang penuh keberkahan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam karunia dan keberkahan yang dianugerahkan kepada kita di Majlis Badrut Tamam di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan niki. Malam niki adalah malam tahun ke-9 daripada Majlis Badrut Tamam. Malam niki kita masih dalam semangat hijrah, malam tahun baru Islam 1446 Hijriah, bulan pertama Islam, bulan Muharram, yang mana tiang pelungguh telah melewati hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Akhir 1445 Hijriah kita tutup dengan kita membaca doa akhir tahun, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan daripada segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Dan alhamdulillah bagi tiang pelungguh yang bisa melaksanakan puasa Arafah kemarin di Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan ampunan dosa 2 tahun bagi siapa saja yang puasa Arafah. Kita berharap segenap amal yang kita lakukan di tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga awali tahun 1445 Hijriah dengan doa awal tahun, berharap segenap kebaikan, barokah, rahmat dan penjagaan dianugerahkan kepada kita semua, yang mana niki semua merupakan
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah di setiap waktunya. Beliau mengajarkan setiap perpindahan waktu, beliau mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa. Jangankan tahun, perpindahan hari, setiap hari ketika matahari terbit diajar kita doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, asbahna ala fitrati Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Ini semua doa setiap pagi kita melihat matahari terbit, dan kita diajar untuk kita berdoa di pagi hari itu. Demikian juga yang pelunggu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita perpindahan bulan, dari meninggalkan bulan lama ke bulan yang baru, kita diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap kebaikan di bulan yang baru. Maka setiap kita melihat hilal, bulan sabit, bulan baru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, kalau kita melihat bulan kita berdoa, Allahumma ahil alaina bil islami wal salamah wal imani wal amni. Ya. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma inni as'aluka khairahu wa yumnahu wa barakatahu. Rasul mengajarkan kita setiap perpindahan bulan kita memohon keselamatan, kita mohon keamanan, kita mohon kedamaian kepada Allah Ta'ala, keberkahannya. Maka demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perpindahan waktu. Maka kita gunakan untuk kita munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga pergantian tahun, maka kita jadikan sebagai waktu kita muhasabah, waktu kita mengintrospeksikan diri kita, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang senantiasa menghitung dirinya, muhasabah dirinya, dan beramal untuk persiapan kematiannya. Ya. Niki merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk tahun baru, kemudian kita masuk hari yang mulia, hari Tasua dan Asyura, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Ta'ala, menyatakan orang yang berpuasa hari Asyura, Allah Ta'ala ampuni dosa satu tahunnya. Ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan tiang pelungguh berkumpul di tempat niki dalam acara syukur daripada milad Majlis Badrut Tamam yang ke-9. Mudahan kita semua diberikan anugerah, rahmat, barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan tahun ini tahun yang penuh berkah untuk kita, baik berkah zahir kita maupun berkah batiniah kita. Dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tahun ini semua pecinta Majlis Badrut Tamam diangkat hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang Badrut Tamam, walaupun hanya sekedar di mimpi-mimpi indah tiang pelungguh. Kemudian keberkahan yang selanjutnya adalah kita keberkahan kehadiran guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muammar Arafat SHMH, di mana kemarin 2 bulan ya, di Badrut Tamam Dzulqa'dah, kemudian kita menunda Badrut Tamam Dzulhijjah untuk kita bisa berjumpa dengan beliau di milad Badrut Tamam ini. Setelah perjalanan rohani beliau, perjalanan spiritual beliau, ya, melaksanakan ibadah
manasik haji, umroh dan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini, pada malam ini kita duduk bersama beliau, mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada nur, rahmat, barakah, imdad dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau dalam perjalanannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ighfiril hujjaj wa man istaghfarahul hujjaj. Ya Allah, ampuni para jamaah haji dan siapapun yang didoakan untuk dimintakan ampun oleh orang-orang yang berangkat haji, maka ampunilah mereka. Dan kita berharap doa dari beliau di acara yang penuh kemuliaan ini, dalam zikriyat milad Majlis Badrut Tamam, mudahan kita juga diberikan anugerah ampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, yang mengingat perjalanan kita Majlis Badrut Tamam dari majlis kecil ke majlis kecil, dari perpindahan satu tempat ke tempat lainnya, berlalu waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dengan 9 tahun. Masya Allah, banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang kita petik hikmah dan pelajaran, banyak hal yang kita lalui, dan banyak hal yang kami dengar. Betapa banyak kami dengar, dan itu merupakan sebuah keyakinan dalam hati kami, dan merupakan wujud daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan i'tiqad kami bahwasanya kita ini ada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kami dengar daripada ada bapak-bapak, ada juga ibu-ibu, ada pemuda-pemuda, ada pemudi-pemudi, bahkan ada anak-anak yang mana mereka punya ikatan dengan Majlis Badrut Tamam ini, yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan untuk mereka bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Niki ada Bapak Ibu tiang, dari bapak-bapak sampai kepada tiang beritanya, dari ibu-ibu sampai kepada tiang beritanya, bahkan juga banyak pemuda dan anak-anak, mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan sebuah penambah keyakinan kita Bapak Ibu tiang, bahwasanya ini adalah Majlis Badrut Tamam, majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 9 tahun Majlis Badrut Tamam. Kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun 9 Hijrah, niki tahun 9 Hijrah, niki dikatakan dalam ahli tarikh merupakan Amul Wufud. Tahun 9 Hijrah itu dikatakan sebagai Amul Wufud, merupakan tahun delegasi, tahun di mana berbondong-bondong umat manusia di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke agama Islam, datang dari seluruh penjuru menuju Madinah untuk mengikrarkan syahadahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun di mana berkembang pesatnya agama Islam, tersebar di seluruh jazirah Arab, tersebar di seluruh penjuru, datang berbondong-bondong mengikrarkan keislaman mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan, di mana ketika itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Maka 9 tahun Badrut Tamam kita bertafaul, kita berharap kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ke-9 Hijrah sebagai Amul Wufud. Maka 9 tahun Badrut Tamam Allah jadikan dakwah Badrut Tamam ini semakin tersebar, semakin meluas, tidak hanya di Lombok, ya, tapi di seluruh penjuru negeri Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia Islam. Harus menjadi semangat kita, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang. Kalau di zaman niki ada orang bangga dengan kesesatannya, ada orang bangga dengan aliran kebatilannya, ada orang bangga dengan pemikirannya yang melenceng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kenapa kita pecinta Majlis Badrut Tamam tidak bangga dengan kebenaran yang kita yakini, dengan jalan yang kita lalui, dengan majlis yang kita cintai, untuk kita tunjukkan inilah Islam rahmatan lil alamin, inilah majlisnya Rasulullah, inilah majlisnya pecinta, inilah majlisnya orang-orang yang hatinya ta'aluk kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita yakin, harus kita tunjukkan diri kita. Pelunggukan wikan makin niki media-media, Masya Allah, dari Islam yang aliran keras, dari Islam yang alirannya bebas, dari Islam yang mana nunjukkan wajah yang cemberut, sampai Islam yang meremehkan ajaran Islam. Kita lihat makin niki fenomenanya. Kata para ahli hikmah, likulli saqit laqit, katanya. Setiap barang yang jatuh itu ada saja si ngembuna. Amun arak barang terik, arak doang ngembuna. Demikian juga orang-orang niki, Masya Allah, berbagai macam aliran dan pemikiran, bahkan yang mustahil, tidak masuk akal pun, Masya Allah, arak doang dengan milu, arak doang dengan ngerungukna, arak doang jari pengikutnya. Maka kita pecinta Majlis Badrut Tamam, mari jadikan 9 tahun Badrut Tamam niki menguatkan iman kita, menguatkan ketakwaan kita, menguatkan mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun ke-9 Hijrah niki banyak terjadi pertempuran umat Islam. Ada perang Tabuk, ya. Mendekati ini Fathu Makkah sebelumnya. Ada sebuah peristiwa di penghujung tahun 8 Hijrah memasuki tahun 9 Hijrah. Ada sebuah pertempuran yang namanya Ghazwatu Hunain. Pertempuran Hunain. Pertempuran ketika itu setelah penaklukan kota Mekah, umat Islam jumlahnya banyak, sampai kemudian orang-orang ketika itu banyak yang masuk Islam, banyak bergabung di safnya umat Islam untuk perang Hunain. Sampai ketika itu para sahabat sedikit lupa bahwasanya yang namanya kemenangan itu adalah karena Allah, bahwasanya yang namanya hidayah itu karena Allah, bahwasanya yang namanya keberhasilan itu karena Allah. Sebagian sahabat melihat kita akan pasti menang melawan yang kita lawan di perang Hunain karena jumlah kita banyak. Masya Allah, ketika mereka rame maju ke perang Hunain niki, bapak-bapak ibu tiang, begitu sampai di tempat perang, yang mereka hadapi adalah hujan panah,
di mana orang-orang berlarian meninggalkan Rasulullah. Yang tadi niki rame lari ke pontang, ke panting. Yang tadi berkata bahwasanya kita akan menang karena jumlah kita banyak. Semuanya lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau dan beberapa sekeliling para sahabatnya yang setia, di mana semuanya lari. Maka di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas, Sayyidina Abbas yang suaranya keras, "Wahai Abbas, ingatkan para sahabat. Ingatkan para sahabat-sahabat yang telah bersumpah setia, yang telah berjanji untuk menegakkan kalimah Allah, membela Allah dan Rasulnya. Ingatkan mereka." Maka Abbas berteriak, "Ya lal muhajirin, ya lal ansar, ya ahli bailatir ridwan." Mulai Sayyidina Abbas meneriakkan, memanggil para sahabatnya. Baru ngah sahabat-sahabat niki ketika diteriakkan, "Wahai sahabat muhajirin, wahai sahabat ansar, wahai sahabat baitur ridwan, wahai sahabat fulan, ingat janji kalian kepada Allah, kepada Rasulullah." Baru mereka tersadar, baru mereka ngah, baru mereka ingat diri mereka, "Oh iya, saya adalah pecintanya Allah, pecintanya Rasulullah. Saya adalah orang yang berjanji. Saya adalah orang yang bersumpah untuk membela kalimah Allah Ta'ala." Maka mereka kemudian bertahan, mengingat itu semua. Kemudian segera berlari menuju suaranya Sayyidina Abbas dan berkumpul di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perang Hunain. Maka tiang mengingatkan kita semua, Badrut Tamam tahun ke-9-nya. Sungguh dakwah kita ke depan akan kita hadapi tantangan yang berat. Kita akan menghadapi bukan saja tantangan dari dalam, tantangan dari luar, tantangan zahir, bahkan tantangan batin. Ketika itulah hati kita, ruhani kita, jiwa raga kita diuji untuk Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk majlis tercinta kita ini. Dalam sebuah peristiwa setelah perang Hunain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan perang, dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Tidak ada sedikit pun Rasulullah berikan kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor niki adalah orang-orang Madinah yang mana mereka berjuang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka berada di depan di dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diusir dari Mekah, yang mana mereka mencintai orang-orang muhajirin dan menolong orang-orang muhajirin ketika mereka lari dengan keimanannya ke Madinah. Ketika itu Rasulullah memberikan harta ghanimah, harta perang ini kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Maka orang-orang Ansor ini mulai berbicara, yaitu orang-orang anak mudanya, anak-anak muda yang tidak punya ilmu. Apa katanya? Rasulullah memberikan harta kepada orang-orang Quraisy dan meninggalkan kita, padahal pedang kita belum kering daripada darah. Ini kata orang-orang yang tidak punya ilmu. Tetapi bagi orang yang punya ilmu, yang kuat imannya dan kuat dia punya i'tiqad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat yang terbaik. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiada yang beliau inginkan kecuali ridho Allah Ta'ala. Maka ketika sampai berita itu, Nabi berkumpulkan seluruh orang Ansor. Nabi kumpulkan seluruh orang Ansor. Tidak ada orang asing di dalam tempat itu. Maka Nabi berkata kepada mereka, "Duhai para sahabat Ansor, telah sampai kepadaku berita ini dan itu. Apakah benar itu perkataan kalian?" Orang-orang Ansor tidak pernah berdusta. Beliau berkata, orang Ansor yang sesepuh, "Ya Rasulullah, itu hanyalah perkataan anak-anak muda yang tidak punya ilmu. Kami para sesepuh Ansor
semuanya tidak ikut berkata seperti itu. Maka Nabi berkata, wahai sahabat Ansor, katanya Rasulullah, kalaupun kalian berkata, ya, tidakkah kami Ansor ya Rasulullah telah menolong engkau ketika engkau diusir? Apakah kalian mau berkata seperti itu? Maka mereka hanya berkata, Allah wa rasuluhu amannu. Allah dan Rasulnya lebih berjasa kepada kami. Ataukah kalian berkata bahwasanya kami telah membela engkau ya Rasulullah di saat engkau dicaci, di saat engkau dihina, di saat engkau diperangi? Kalian mau berkata seperti itu? Kata para sahabat Ansor, Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya lebih berjasa kepada kami. Wahai Ansor, apakah kalian akan berkata kami telah memberikan engkau tempat tinggal ya Rasulullah, telah memberikan harta kami kepada engkau ya Rasulullah? Apakah kalian akan berkata seperti itu? Para sahabat Ansor berkata, Allah wa rasuluhu aman ya Rasulullah. Allah dan Rasul lebih berjasa pada kami. Wahai Ansor, kalau kalian berkata itu, aku akan benarkan. Itu kata Rasul. Wahai sahabat Ansor, tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kalian hidayah, di mana kalian ini dalam keadaan kekufuran, kemudian Allah berikan kalian cahaya Islam? Iya ya Rasulullah. Tidakkah Allah Ta'ala memberikan kalian ikatan hati setelah kalian tercerai-berai, kemudian Allah satukan hati kalian? Iya ya Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan hidayah, taufik, rahmat Allah pada mereka. Lalu apa yang Nabi katakan kepada orang Ansor? Ayyuhal Ansar, wahai orang Ansor, atardauna an yarji'un nasa bisyahi wal baqari wal ibil ila diyarihim wa tarji'una bi Rasulillah ila buyutikum. Wahai para sahabat Ansor, tidakkah kalian ridha dan rela kalau orang-orang itu pulang ke rumah mereka, mereka membawa kambing, mereka membawa sapi, mereka membawa onta, sedangkan kalian wahai orang-orang Ansor, tarji'una bi Rasulillahi ila buyutikum, kalian kembali ke rumah kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba belum kebayangkan mangkin niki Bapak Ibu tiang, kondisi orang Ansor ketika Nabi katakan, wahai orang Ansor, tidakkah engkau ridho mereka ini pulang bawa kambing, pulang bawa sapi, pulang bawa onta, tapi kalian pulang membawa aku ke rumah kalian, tapi kalian pulang membawa Rasulullah, tapi kalian pulang membawa kekasih Allah, tapi kalian pulang membawa orang yang paling mulia di alam semesta ini kembali kepada rumah-rumah kalian bersama beliau. Maka kami di Majlis Badrut Tamam ini mengingatkan kita semua, wahai para pecinta majlis, biarkanlah mereka, orang-orang itu sibuk dengan harta mereka. Biarkanlah mereka, orang-orang itu sibuk dengan kekuasaan mereka. Biarkanlah mereka, orang-orang itu sibuk dengan dunianya mereka. Biarkanlah mereka, orang-orang itu sibuk dengan hawa nafsunya mereka. Di sini kita sibukkan hati kita dengan Sang Badrut Tamam. Di sini kita masukkan hati kita, cinta kita kepada Sang Badrut Tamam. Di sini kita kumpulkan seluruh jiwa raga kita untuk kekasih yang kita cintai, Sang Badrut Tamam. Ini adalah sebuah kesemangatan yang mana harus kita miliki. Maka Nabi bersabda, "Lau salakal ansaru si'ban la salaktuhu si'bal ansar." Kalau orang Ansor berjalan meniti sebuah lembah, sungguh aku akan berjalan di jalannya Ansor. Laulal hijrah,
sekiranya aku bukan karena hijrah, ya, lakuntu ansaran, maka sungguh aku ini akan dilahirkan, akan menjadi orang Ansor. Maka itu semangat kita, itu janji setia kita, janji setia kita di Majlis Badrut Tamam, janji setia kita kepada Sang Badrut Tamam, janji setia kita kepada Rabbu Badrit Tamam, janji setia kita kepada guru-guru kita, janji setia kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janji setia kita kepada Rabbuna Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa hati kita, zahir kita, batin kita, untuk kita mencari ridhonya Allah Ta'ala, ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam mahabbah cinta mereka, dalam mahabbah cinta kepada Rasulullah, dalam mahabbah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segenap harapan tiang pelungguh di tahun ke-9 Majlis Badrut Tamam Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan zahiran wa batinan, dan kita berharap tentunya juga di tahun ke-9 Majlis Badrut Tamam niki khusus kita panjatkan doa kita untuk guru kita, untuk mursyid kita, untuk ayahanda kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mustiadi Abahar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan panjang umur dalam ketaatan, diberikan berkah umurnya, diberikan kesehatan dan keafiatan, senantiasa bisa menemani kita dalam kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tahun ini adalah satu tahun juga dari meninggalnya ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Iqbal Muhyiddin Abahar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa beliau, menerima semua amal beliau, ditempatkan di tempat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua hajat kita dan harapan kita dan apa yang kita niatkan. Dan di milad Badrut Tamam yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha daripada Allah Ta'ala dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah al-Fatihah. Waladhdallin amin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.